Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing mata kuliah membaca, juga teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Etisa Nurfitriana, NPM 2021-21500-472 dari kelompok 1, ingin mempresentasikan materi saya yang berjudul konsep dasar membaca dalam video ini. Baik teman-teman, disimak ya videonya. Yang pertama ada pentingnya daya baca yang tinggi. Dalam kehidupan modern ini, setiap orang dituntut mempunyai daya baca yang tinggi. Banyak judul buku terbit setiap tahun di seluruh dunia, menyajikan ilmu pengetahuan dalam berbagai bidang, surat kabar, majalah, jurnal, obrolan, tugas profesional, sebagian besar disajikan dalam bentuk teks. Semua itu ditulis dan dipublikasikan untuk dibaca orang. Jadi, semua orang memang harus mempunyai kemampuan membaca yang tinggi. Beragam jenis teks yang berisi informasi pengetahuan meningkat pesat dengan sejalannya perkembangan ilmu pengetahuan saat ini, yang tak terbayangkan sebelumnya. Bahkan dengan teknologi internet, dunia dengan segala isinya dapat dikemas menjadi segenggam komputer mungil atau sebuah telepon seluler melalui benda kecil itu. Banyak teks yang dikombinasikan dengan gambar, suara, dan gerak atau video dapat diakses dengan mudah di mana saja dan kapan saja. Oke, saya lanjut. Daya baca yang tinggi diperoleh dari pengetahuan tentang cara membaca yang baik dan pengembangan yang terus-menerus. Buku ini ditulis dalam rangka mengenalkan kepada pembaca mengenai teknik membaca untuk beragam teks. Setiap teks bacaan menuntut strategi membaca yang khusus karena kekhasan, tujuan, dan motif penulisannya. Untuk itu, pembaca yang baik harus mengenal teknik membaca beragam teks langkah demi langkah. Daya baca yang tinggi atau minat baca adalah keinginan yang disertai usaha-usaha seseorang untuk membaca, di mana orang yang mempunyai minat membaca yang kuat akan diwujudkan untuk mendapat bahan bacaan sesuai keinginannya, karena minat baca yang sangat tinggi menjadikan minat belajarnya pun tinggi dan membuat orang tersebut memiliki wawasan yang luas. Seseorang yang senang membaca akan mempunyai pengetahuan yang luas dari buku yang dibacanya. Yang kedua adalah pengertian membaca. Ada beragam pengertian membaca. Dalam pengertian sempit, membaca adalah kegiatan memahami makna yang terdapat dalam tulisan. Sementara dalam pengertian luas, membaca adalah proses pengolahan bacaan secara kritis, kreatif, yang dilakukan pembaca untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang bacaan itu, yang diikuti oleh penilaian terhadap keadaan, nilai, fungsi, dan dampak bacaan itu. Menurut pengertian sempit, kegiatan membaca dibatasi pada proses pemakai bahasa tulis, yaitu kata, kalimat, dan paragraf yang mengandung pesan penulis yang harus ditangkap pembaca. Jika pembaca telah mengerti maksud pesan penulis, pembaca telah dianggap berhasil. Menurut pandangan luas, membaca dipandang sebagai kegiatan mengolah ide. Maksudnya, bacaan tidak sekedar mengandung pesan penulis, tetapi pesan itu harus diolah lagi. Melalui kegiatan berpikir kritis dan kreatif, pembaca menafsirkan makna bacaan yang lebih mendalam. Selanjutnya, berikut adalah pengertian membaca menurut para ahli. Yang pertama, menurut F.M. Hodgson, dalam buku yang berjudul Learning Modern Language tahun 1960, membaca adalah suatu proses untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media berupa kata-kata atau bahasa tulis. Yang kedua adalah menurut R.C. Anderson, dalam buku yang berjudul Language Skill in Elementary Education tahun 1972, membaca adalah proses penyajian kembali atau recording dan pembacaan sandi decoding, di mana sandi tersebut berupa lambang atau simbol bahasa tulis. Dan yang ketiga adalah menurut Mary Finocchiaro dan Michael Bonomo, dalam buku berjudul The Foreign Language Learner, A Guide for Teachers tahun 1973. Membaca adalah memetik dan memahami makna yang terkandung dalam suatu bahasa tulis. Yang keempat adalah menurut Henry G. Tarigan,
dalam buku berjudul Teknik Pengajaran Keterampilan Berbahasa tahun 1987, membaca adalah suatu proses yang dilakukan dan digunakan oleh pembaca untuk memperoleh pesan yang disampaikan penulis melalui media kata-kata atau bahasa tulis. Selanjutnya adalah yang kelima, membaca menurut Robert Salado dalam buku yang berjudul Early Reading tahun 1976 menyebutkan bahwa membaca adalah memahami pola-pola bahasa dari gambaran tertulisnya. Yang keenam adalah menurut Johnson and Pearson dalam buku yang berjudul Teaching Reading Comprehension tahun 1978. Membaca adalah praktik menggunakan teks untuk memperoleh makna. Yang ketujuh adalah menurut Colker dalam buku berjudul Film, Form, and Culture pada tahun 1983 menyebutkan bahwa membaca adalah proses komunikasi antara pembaca dan penulis dengan menggunakan bahasa tulis. Selanjutnya, Colker juga berpendapat bahwa hakikat membaca terdiri dari 3 hal, yaitu afektif, kognitif, dan juga bahasa. Yang ke-8 adalah menurut Gorsh-Keraf dalam buku berjudul Kosakata Bahasa Indonesia tahun 1996, membaca adalah sebuah proses fisik dan mental yang memberikan makna pada simbol-simbol visual. Selanjutnya adalah pengertian membaca. Yang ke-9 menurut Rosenblatt, membaca adalah proses transaksional yang meliputi langkah-langkah selama pembaca membangun makna melalui interaksi dengan teks bacaan. Yang 10 adalah menurut Nur Hadi dalam membaca cepat dan efektif tahun 1987, membaca adalah proses pengucapan lisan untuk mendapatkan isi yang terkandung di dalam bacaan. Yang ke-11 adalah menurut D.P. Tampu-Bolon dalam buku berjudul Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa tahun 1987, membaca adalah proses penalaran untuk memahami ide atau pikiran yang terkandung dalam bahasa tulis. Selanjutnya adalah setiap kegiatan mempunyai tujuan yang khusus. Saat ini Anda membaca dengan tujuan memperoleh pemahaman tentang teknik membaca. Pada saat yang lain mungkin Anda membaca untuk tujuan menikmati karya tulis atau sastra, mencari lowongan pekerjaan di surat kabar, menilai kebenaran gagasan yang diungkapkan pengarang, atau mungkin membaca untuk menemukan informasi faktual yang diperlukan saja. Ada banyak tujuan membaca, tergantung pada kepentingan dan bahan bacaan yang dihadapi setiap orang. Ada hubungan yang erat antara tujuan membaca dengan penerapan teknik membaca. Tujuan membaca yang jelas akan dapat meningkatkan pemahaman seseorang terhadap bacaan. Semakin jelas tujuan membaca, semakin besar kemungkinan seseorang memperoleh apa yang diperlukannya dari buku yang dibaca. Sehubungan dengan itu, penting untuk memahami hal-hal berikut. Oke, kita lanjut. 1. Ada beragam tujuan membaca. A. Memperoleh informasi faktual. B. Memperoleh keterangan tentang sesuatu yang khusus dan problematis. C. Memberikan penilaian kritis terhadap karya tulis seseorang. D. Memperoleh kenikmatan emosi. Dan E. Mengisi waktu luang. Yang kedua adalah setiap teks bacaan ditulis dengan maksud tertentu oleh penulisnya yang harus disadari oleh pembaca. Yang ketiga adalah setiap teks bacaan menuntut strategi membaca khusus. Lanjut ke ragam tujuan membaca. Berikut ini adalah beragam tujuan membaca yang menuntut jenis bacaan khusus dan strategi khusus dalam membaca. 1. Ingin memahami secara detail dan menyeluruh isi buku. 2. Ingin menangkap gagasan utama buku secara cepat. 3. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di seluruh dunia. 4. Ingin mengetahui peristiwa penting yang terjadi di masyarakat sekitar. 5. Ingin memperoleh kenikmatan dari karya fiksi. 6. Ingin memperoleh informasi tentang lowongan pekerjaan. 7. Ingin mencari produk atau barang yang cocok untuk dibeli. 8. Ingin mendapatkan informasi tentang sesuatu. 9. Ingin menemukan makna suatu kata atau istilah sulit. Oke, selanjutnya yang ke-10, ingin menilai gagasan pengarang atau penulis. 11. Ingin mendapatkan petunjuk praktis tertentu. 12. Ingin mendapatkan keterangan tentang pendapat seseorang atau ahli atau keterangan tentang definisi suatu istilah. 13. Ingin mendapatkan informasi dalam beragam keperluan dan sumber. 14. Ingin mendapatkan temuan ilmiah baru dalam bidang tertentu. Lanjut ke tahap-tahap membaca.
Kegiatan membaca meliputi tahap prabaca, tahap saat baca, dan tahap pasca baca. Masing-masing tahap tersebut meliputi kegiatan yang berbeda. Berikut pembahasan tahap-tahap membaca. 1. Tahap prabaca. Tahap prabaca dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi membaca dan mengaktifkan skemata yang dimiliki pembaca. Kegiatan pengaktifkan skemata berguna untuk meningkatkan pemahaman pembaca terhadap materi bacaan dan membangun pengetahuan baru. Proses pemahaman akan terhambat bila skemata pembaca tidak disiapkan sebelumnya. Aktivitas yang termasuk tahap prabaca sebagai berikut. Lanjut, yang A adalah menentukan tujuan bacaan, B. mendapatkan bacaan atau buku yang sesuai, C. melakukan survei awal untuk mengenali isi bacaan dan buku, D. membuat keputusan untuk membaca, E. mengaktifkan skemata yang dimiliki, F. membuat daftar pertanyaan. Lanjut, yang kedua adalah tahap saat baca. Tahap saat baca adalah tahap utama dalam membaca. Pada tahap ini, seseorang mengerahkan kemampuannya untuk mengolah bacaan menjadi sesuatu yang bermanfaat. Kegiatan yang termasuk dalam tahap saat baca sebagai berikut. Lanjut, yang A adalah membaca dengan teliti atau bacaan buku. Yang B adalah membuat analisis dan kesimpulan secara kritis. C. menyimpan informasi pengetahuan yang diperoleh. D. membuat catatan komentar atau ringkasan penting. E. mengecek kebenaran sumber. F. menghubungkan dengan gagasan penulis lain. Tahap pasca baca. Tahap pasca baca adalah tahap akhir kegiatan membaca. Pada tahap ini, seseorang melakukan suatu perbuatan atau mengubah sikap mental karena dorongan hasil membaca. Aktivitas yang termasuk dalam tahap pasca baca sebagai berikut. Lanjut, A. menentukan sikap, menerima atau menolak gagasan atau isi bacaan. B. mendiskusikan dengan orang lain. C. membuat komentar balikan. D. menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. E. mengubah menjadi bentuk lain. F. memunculkan ide baru. Lanjut ke jenis-jenis teks menurut penerbitannya. Berdasarkan jenis penerbitannya, teks dibedakan atas buku dan serial. Buku merupakan jenis publikasi yang memuat tulisan dalam satu bidang yang diterbitkan dalam satu kesatuan secara utuh. Buku hadir dalam sekali terbit yang kemudian mengalami cetak ulang dan revisi. Buku dibedakan atas 1. Buku bacaan. Buku bacaan adalah buku untuk pelajaran membaca atau bagi anak sekolah. Arti lainnya dari buku bacaan adalah buku yang dibaca sebagai pengisi waktu. Yang kedua adalah buku teks atau buku ajar. Buku ajar adalah buku acuan yang berisi kumpulan materi dalam cabang ilmu tertentu dan disajikan secara komprehensif. Lanjut, 3. Monografi. Monografi adalah karya tulis ilmiah hasil penelitian yang luas dan detail pada sebuah topik atau subjek dengan tingkat pembahasan yang mendalam dan atau mengaitkan dengan berbagai pendekatan keilmuan. 4. Kamus. Kamus merupakan sejenis buku rujukan yang menerangkan makna kata per kata-kata atau menerjemahkan bahasa. Yang kelima adalah ensiklopedia. Ensiklopedia adalah karya referensi atau ringkasan yang menyediakan rangkuman informasi dari semua cabang pengetahuan atau dari bidang tertentu. Selanjutnya yang keenam adalah novel, dan novel adalah salah satu jenis karya sastra yang berbentuk prosa. Kisah di dalam novel merupakan hasil karya imajinasi yang membahas tentang permasalahan kehidupan seseorang atau berbagai tokoh. Yang ketujuh adalah kumpulan cerpen. Cerita pendek atau biasa disingkat cerpen adalah salah satu jenis prosa yang isi ceritanya bukan kejadian nyata dan hanya dibuat-buat. Jumlah kata di dalam cerita pendek tidak lebih dari 10.000 kata. Serial adalah teks yang terbit bersambung, biasanya terbit secara teratur dan tidak ditentukan batas akhir penerbitannya. Serial dibedakan atas non-berkala dan berkala. Terbitan non-berkala terbit bersambung, tetapi waktu atau tanggal penerbitannya tidak dipastikan. Selanjutnya, 1. Laporan tahunan. Laporan tahunan atau annual report merupakan laporan perkembangan dan pencapaian yang berhasil diraih organisasi dalam setahun. 2. Proceeding. Proceeding adalah kumpulan dari paper akademis yang dipublikasikan dalam suatu cara seminar akademis, biasanya didistribusikan sebagai buku cetakan setelah seminar usai.
Dan yang ketiga adalah album lulusan, sebuah album yang berisi tentang alumni, yaitu orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi, sedangkan alumnus adalah orang-orang yang telah mengikuti atau tamat dari suatu sekolah atau perguruan tinggi. Lanjut, yang keempat adalah alamanak. Alamanak adalah suatu publikasi tahunan yang mengandung informasi tabular pada suatu atau beberapa topik yang disusun sesuai dengan data. Yang kelima adalah direktori. Direktori adalah komponen dari sistem berkas yang mengandung suatu berkas atau lebih atau satu direktori lainnya atau lebih yang disebut dengan subdirektori. Berkala. Berkala adalah serial yang waktu penerbitannya ditetapkan. Berkala merupakan publikasi berseri yang diterbitkan secara bersambung dengan judul yang sama. Biasanya terbit teratur dalam interval tertentu dalam jangka waktu yang tidak ditentukan dengan cara memberi nomor secara berurutan atau tanggal terbit pada setiap edisi. Lanjut, berdasarkan periode terbitnya, serial berkala dibedakan atas 1 harian, terbit setiap hari dari Senin sampai Jumat, 2 mingguan, terbit setiap minggu atau seminggu sekali. Yang ketiga adalah bulanan, terbit setiap bulan atau sebulan sekali. Yang keempat adalah 2 bulanan, terbit setiap 2 bulan sekali. Yang kelima adalah kuartal, terbit setiap 3 bulan berturut-turut. Selanjutnya, berdasarkan jenisnya, serial berkala dapat dibedakan atas 1 surat kabar atau newspaper. Surat kabar adalah suatu penerbitan yang ringan dan mudah dibuang. Biasanya dicetak pada kertas berbiaya rendah yang disebut kertas koran, yang berisi berita-berita terkini dalam berbagai topik. Yang kedua adalah majalah atau magazine. Majalah adalah penerbitan yang dicetak menggunakan tinta pada kertas, diterbitkan berkala, misalnya mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Majalah berisi bermacam-macam artikel dalam subjek yang bervariasi yang ditujukan kepada masyarakat umum dan ditulis dengan gaya bahasa yang mudah dimengerti oleh banyak orang. Lanjut, yang ketiga adalah jurnal atau journal. Jurnal adalah tulisan yang dibuat oleh orang yang kompeten dalam bidangnya dan diterbitkan oleh sebuah instansi maupun lembaga. Artikel yang ditulis untuk jurnal biasanya akan direview oleh pakar di bidang studi tertentu sesuai dengan topik yang ditulis dalam artikel. Yang keempat adalah warta atau newsletter. Warta atau berita adalah laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik atau penting bagi sebagian besar khalayak melalui media berkala seperti surat, kabar, radio, televisi, atau media internet. Kita lanjut ke jenis-jenis teks menurut isinya. Menurut isinya, teks dibedakan dalam beragam jenis. Masing-masing teks tersebut menuntut teknik membaca yang khusus. Adapun jenis-jenis teks menurut isinya sebagai berikut. 1. Artikel ilmiah penelitian. Artikel ilmiah penelitian adalah artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal ilmiah yang ditulis berdasarkan hasil penelitian penulisnya berupa temuan terbaru. Yang kedua adalah artikel ilmiah non-penelitian. Artikel non-penelitian mengacu kepada semua jenis artikel ilmiah yang bukan merupakan laporan hasil penelitian. Ketentuan penulisan artikel non-penelitian sama dengan ketentuan menulis makalah pendek atau panjangnya tidak lebih dari 20 halaman, kecuali dalam makalah pendek abstrak dan kunci tidak harus ada. Lanjut, yang ketiga, artikel populer. Artikel populer adalah tulisan ilmiah yang disajikan dengan gaya populer yang diterbitkan melalui majalah populer, surat kabar, majalah keluarga, atau jenis serial lainnya. Yang keempat adalah berita. Berita adalah tulisan yang berisi informasi terkini mengenai peristiwa yang terjadi di seluruh dunia yang dipublikasikan melalui surat kabar atau majalah berita. Yang kelima adalah biografi. Biografi adalah tulisan tentang riwayat seorang tokoh yang berisi prinsip-prinsip hidup, pandangan hidup, perjuangan, keberhasilan atau prestasi, kesulitan atau masalah yang dihadapi, dan kegigihan dalam menghadapi masalah-masalah itu.
Selanjutnya yang keenam adalah brosur. Brosur adalah jenis media periklanan. Brosur adalah buku yang diterbitkan secara tidak berkala yang dapat terdiri dari satu hingga sejumlah kecil halaman, tidak terkait dengan terbitan lain, dan selesai dalam sekali terbit. Yang ketujuh adalah buku ilmu pengetahuan. Buku ilmu pengetahuan adalah buku yang berisi informasi mengenai pengetahuan yang sifatnya belum banyak diketahui oleh masyarakat secara umum. Yang kedelapan adalah cerita pendek. Cerita pendek adalah karangan fiksi singkat, sederhana, dan berisi masalah yang relatif sederhana dibanding dengan novel atau roman yang selesai dalam sekali baca. Yang kesembilan adalah editorial. Tajuk rencana atau editorial adalah sebuah artikel pokok atau rubrik dalam surat kabar yang berisi pandangan redaksi terhadap kejadian yang sedang hangat dibicarakan oleh publik pada saat surat kabar diterbitkan. Selanjutnya yang ke-10 esai. Esai adalah tulisan pendek yang diterbitkan melalui surat kabar atau majalah berkenaan pandangan penulis tentang suatu masalah yang digali atau dianalisis menurut pandangan subjektif penulis yang kemudian diikuti oleh solusi atau opini menurut kacamata penulisnya. Yang ke-11 adalah hasil wawancara. Hasil wawancara adalah catatan tertulis dari percakapan profesional yang dilakukan saat wawancara. Yang ke-12 adalah kitab. Kitab suci adalah wahyu Tuhan yang dibukukan. Yang ke-13 adalah kuis. Kuis dari bahasa Inggris. Kuis adalah padanan kata atau sinonim untuk permainan teka-teki yang biasanya berhadiah. Lanjut, yang ke-14 adalah laporan kegiatan. Laporan kegiatan adalah sebuah laporan yang berisi bukti pertanggungjawaban dari sebuah pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang. Yang ke-15 adalah laporan perjalanan. Laporan perjalanan merupakan salah satu bentuk laporan yang berisi kegiatan seseorang dalam melakukan perjalanan ke suatu tempat yang dikunjunginya. Yang ke-16 adalah MOU atau Memorandum of Understanding atau MOU. Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dalam berbagai istilah antara lain nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, perjanjian pendahuluan. Nota kesepahaman adalah sebuah dokumen legal yang menjelaskan persetujuan antara dua atau lebih belah pihak. MOU tidak seformal sebuah perjanjian. Yang ke-17 adalah makalah. Makalah adalah karya ilmiah dalam bidang tertentu yang ditulis oleh seorang narasumber, kemudian disajikan dalam sebuah pertemuan ilmiah seperti seminar, loka karya, atau workshop. Yang ke-18 adalah naskah drama. Naskah drama adalah teks tertulis berisi alur cerita yang digambarkan menggunakan dialog-dialog antar tokoh. Yang ke-19 adalah naskah pidato. Teks pidato adalah tulisan yang berisi pikiran-pikiran seseorang untuk disampaikan di hadapan umum. Yang ke-12 adalah naskah undang-undang atau peraturan. Naskah undang-undang atau legislasi adalah hukum yang telah disahkan oleh badan legislatif atau unsur ketahanan yang lainnya. Yang ke-21 adalah novel. Novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang di sekelilingnya yang dengan menonjolkan watak atau sifat pelaku. Yang ke-22 adalah autobiografi. Autobiografi adalah catatan riwayat hidup yang ditulis oleh diri tokoh itu sendiri. Yang ke-23 adalah pengumuman. Pengumuman adalah pemberitahuan atau informasi yang ditujukan kepada orang banyak dan bersifat umum. Pengumuman adalah pemberitahuan resmi tentang sesuatu, baik tertulis maupun lisan, yang disajikan kepada halayak. Yang ke-24 adalah petunjuk dalam kemasan. Petunjuk dalam kemasan adalah teks yang terdapat dalam kemasan obat-obatan, makanan, dan kemasan-kemasan lain, yang isinya berupa instruksi kepada konsumen mengenai produk itu. Selanjutnya yang ke-25 adalah resep makanan. Resep makanan adalah seperangkat instruksi yang menjelaskan cara menyiapkan atau membuat sesuatu, terutama hidangan makanan yang disiapkan. Yang ke-26 adalah surat kuasa. Surat kuasa adalah surat pernyataan pelimpahan wewenang dari seseorang kepada orang lain atau pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan yang tertera pada pernyataan tersebut. Yang ke-27 adalah surat perjanjian. Surat perjanjian adalah surat tertulis yang disepakati oleh kedua belah pihak. Di dalamnya membahas tentang batasan hak atau kewajiban yang harus dilakukan maupun tidak boleh dilakukan oleh masing-masing pihak. Lanjut, yang ke-28, surat pembaca. Surat pembaca adalah surat yang ditulis oleh pembaca yang dimuat dalam surat kabar atau koran, tabloid, atau majalah yang berisi tanggapan, kritik, saran, keluhan, ajakan, imbauan, ucapan terima kasih, dan lain-lain.
Dan yang ke-29 yang terakhir adalah surat resmi atau dinas. Surat dinas adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh sebuah instansi atau lembaga. Definisi tersebut tercantum pada I-Modul Bahasa Indonesia Kemendikbud karya Dian Astuti. Artinya surat dinas adalah surat yang tidak dibuat individu atau seseorang. Baik, itulah materi presentasi tentang konsep dasar membaca yang telah saya sampaikan. Terima kasih kepada Bapak Irwan dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.